Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Febriansa di channel Warkop Nocturnal guys ya. Yo. Oke guys, jadi pada video kali ini kita nggak akan serius-serius banget. Kita akan ngobrol santuy bersama teman gue Puji Restu Puji. Follow IG-nya di bawah ini, tapi males gue catat. Jadi sebenarnya di sini gue mau bikin video apa ya? Awal mula gue buka usaha warkop dan kenapa sih bisa terjun di warkop dan sekarang nih ya tanggal 18 Oktober Ji. Kenapa warkop gue ini menginjak umur tepat 1 tahun. Keren. Dari 2020. Udah kerasa bos ya? Ya alhamdulillah udah 1 tahun. Perkembangan naik ya. Jadi gua seriusin nih di bidang warkop gua ini. Jadi kita ini aja Ji, cerita tentang pertama gua Kepikiran buat buka warkop. Jadi sebenarnya dulu kan lu tahu sendiri ya, di sini tuh gua bukan warkop nih, tempat gua yang gua sering bikin vlognya ini Dulunya ini apa, bukan bos? warkop. Awalnya apa? Awalnya ini tuh sebuah toko baju. Jadi gua punya usaha baju wanita, pakaian wanita. Awal mulanya sih sebelumnya warung ya, warung sembako punya mama gua. Dan mama gua punya bisnis, bukan punya bisnis, maksudnya bisnis sampingan sama gua membuka usaha baju. Dan ternyata alhamdulillahnya lebih jelas di baju ya dibanding warung waktu itu. Dan akhirnya warung dilepas dan kita berdua fokus di baju pakaian wanita. Nah ini tuh udah terbengkalai lah tempat ini, kurang lebih udah hampir 8 bulanan lah. Nah waktu itu gua bikin toko baju kan, dirombak abis-abisan kayak bikin distro gitulah, outlet. Dan ternyata offline-nya itu awal-awal sih jalan, cuman lama-lama redup, cuman rame awal doang lah ibaratnya mah. Lalu gua mikir, daripada ini gua sia-sia tempat, dulu gua Buka warung-warungan. bikin warung-warungan minum esan lah, es doang, kayak pop es, nutrisari, kopi-kopi lah. Meja kursi doang, kursi juga gua pasang cuman 4 kursi doang. Meja juga cuma 1 meja doang awal-awalnya. Pas jalan beberapa bulan ternyata makin rame kan. Dibanding yang masuk ke toko baju gua, lebih banyak yang berjajan es. Nah, gua nambah meja dan kursi lah di depan toko baju gua, difullin. Makin rame kan. Karena kalau dilihat posisi juga enak ya. Pinggir jalan. Terus jalan utama, terus ada banyak anak-anak sekolah lah ya, ibaratnya samping mah. SD. Terus gua nambah nih menu dari minuman, misalkan ke makanan. Dulu tuh gua adain lah kayak goreng-gorengan. Gua kan males masak nih Ji, males, nggak bisa lah ibaratnya. Dari mana tuh kalau bikin bahan makanannya? baku segala macem gitu. Nah gua mikirnya yang instan aja lah, yang tinggal goreng. Nah gua adain kan gorengan kayak cireng, dulu ada pisang keju, terus nambahin indomie, bakso aci segala macam. Menu-menu awal gua buka warkop, rujak cireng. Nah itu lumayan juga tuh. Ada yang order, jadi nggak cuma es, dia order sama teman-teman sambil nongkrong, beli makanannya gitu ya. Menu-menu kongkow gitulah. Dan sampai akhirnya dulu tuh masih bukan warkop nokturnal ya Ji ya, namanya ya. Masih warung-warung biasa, belum ada nama. Ada. Dulu tuh namanya Kedai Ewing. Oh iya, Kedai Ewing. Pertama buka warkop namanya Kedai Ewing. Karena cuman
side project lah ibaratnya mah. Gue belum mikirin sampai ke ada tempat buat makan khusus gitu. Jadi kalau kedai kan dia cuma gerobakan gitu kan. Ewing dari nama gua. Nah di situ udah berjalan dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan tuh kedai Ewing. Nah sampai akhirnya gua memutuskan si baju gua fokus di online semua, di take down tuh sama gua, dimasukin ke samping. Gua fokus online baju. Nah yang ini gua mau di-fullkan nih si tempat ini untuk tempat nongkrong. Difokuskan. Nah gua juga bersama dia ya waktu pertama mikirin konsep ini, kita rebranding lagi, namanya kita ganti, konsepnya kita ganti, konsep. terus dari segi tempat kita bener-bener dirombak habis-habisan. Ya lumayan ngeluarin biaya lagi itu ya. Udah pertama rombak toko baju, yang kedua kita rombak warkop karena kita menyesuaikan konsep yang udah gue pengen gitu. Jadi konsepnya tuh apa ya, warung kopi tapi kekinian lah, agak kekinian lah, tapi nggak kafe ya, nggak warkop gitu. Jadi pertengahan, makanan warkop, harga warkop ya, tapi vibe anak muda lah. Anak muda, udah ada free wifi. Kalau warkop kan identiknya apa sih ke warkop? Tempat nongkrong bapak-bapak, bubur kacang hijau, Indomie. Nah kalau ini benar-benar tempat nongkrong, free wifi, colokan ready, nobar ready, bisa nobar, full musik, game, terus gitar, cajon buat teman-teman kalian kalau nongkrong kan pasti gitar-gitaran. Nah itu gua fasilitasi ya, tanpa gerak, tanpa bayar itu. Jadi vibe-nya lu dapet tongkrongan tapi dengan harga yang minim banget lah ibaratnya mah. Jadi tetap keren walaupun lu cuman ngopi-ngopi sasetan doang. Nah di situ gua Maret ya Ji ya, kita bukan grand open, rebranding, reopening. Maret tanggal 1 itu ingat banget, dengan konsep apa ya, darkness ya. Bukan dark, jadi konsepnya itu kita tuh abu-abu dari cat lah. Abu nih, dari lukisan kita hitam semua. Itu ada di vlog gua juga yang pertama gua buka warkop pas Maret. Dari wallpaper juga abu, cuman ini yang agak nabrak ada kuning karena bekas toko baju ya dulu. Kalau dicabut sayang, itu modalnya gede. Mahal. Makanya yang kuning itu kita tempelin lukisan yang hitam, yang idiot, yang gambar Squidward apalah, Mona Lisa, tapi backgroundnya hitam ya. Kalau yang sebelah sana tetap konsep wallpaper warna abu, ngikutin konsep. Terus gua pasang lampu tembak juga biar lebih keren. Terus gua bikin meja lesehan, meja luar ini. Jadi lebih banyak tempat lah, lebih banyak space gitu kan. Itu Maret tuh 2021. Alhamdulillah di situ setelah rebranding itu udah mulai tersebar tuh. Ada yang banyak kesini dari kalangan teman SMP, SMA, temen main biasa, temen kuliah, temennya temen-temen, temennya puji temen, puji punya temen tapi di PHP-in ada. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya apa ya, kalau mau buka usaha kayak gini, nomor 1 tuh relasi ya. Ya, penting relasi banget. Dia ulang, pindah sini, ikut ngobrol dong. Apalagi di umur-umuran kita ya. Umur-umuran kita kan udah lulus nih, pasti banyak temen dari SD, SMP, SMA, temen nongkrong, temen jalanan, temen bisnis, temen kerja. Relasi nomor 1. Yang kedua marketing. Ya, kalian misalkan dari teman pasti Pak beja-beja lah ibaratnya, Pak bilang-bilang. Dari marketing nih, sosmed kalian. Sosmed penting. Facebook, zaman sekarang apalagi IG, WhatsApp, TikTok, YouTube. Itu lu terus aja promosi setiap hari.
jangan apa? Pal. Jadi jangan bosen-bosen lah setiap hari, walaupun kalian tuh cuman update ready nih cireng, ready nih makanan ringan misalkan. Jangan pernah malu intinya ya. Kalau usaha itu jangan pernah malu dipandang rendah sama orang lain, karena malah kalau misalkan kita usaha ini kan Harus apa? kuat mental. Terus kita nggak kerja sama orang lain gitu. Intinya itu sih, kalau kalian mau usaha dicoba dulu aja, buka dulu aja. Dulu juga kan gua bukan niat langsung buka warkop, ini cuman proyek kecil-kecilan dulu mah, Coba-coba. buat sehari-hari lah ibaratnya mah. Kayak banyak sih yang komen di YouTube gua yang tentang bahas warkop. Misalkan dia punya garasi doang atau enggak teras depan rumah, itu bisa coba aja. Yang penting ini ya, kalau menurut gua ini ya, pengalaman gua jelas gitu, ada apa kayak misalkan banner, lu tuh jual apa nih di banner itu, apa aja tulis semua. Terus fasilitasnya apa aja nih kalau misalkan orang mau nongkrong ke warkop kalian. Kayak gua tuh dibikin apa sih, kayak lambang-lambang free wifi, lambang musik, lambang TV, itu menandakan fasilitas yang ada di sini gitu. Maksud gua ya, walaupun kalian misalkan harus modal gede, tapi kan kalau orang baik lagi Insya Allah kebalikin modal. itu jadi nilai positif. Jangan kalian ngikutin ego sendiri dengan wah rugi nih kalau misalkan gue ngadain ini. Tapi kan yang penting orang nyaman dulu, karena yang susah itu yang bikin orang nyaman ke tempat usaha kita, boy. Tapi kalau udah nyaman suka ditinggalin. Iya, kalau udah nyaman, udah bosen, Tinggalin. Manusiawi. Apalagi lihat yang lebih wah gitu tempatnya. Apalagi kalau udah menemukan tempat yang lebih nyaman. Dan dulu nih ya, untuk kita ngomongin modal ya, modal awal pertama gitu ya, gua cuman modal gerobak itu gua bikin sendiri. Ibaratnya gini perbandingannya, lu bikin sendiri dapat budget 1 juta, kalau beli itu bisa kena 3 juta, 2 juta setengah. Dan itu ukurannya lebih kecil ya. Yang kalau bikin lu 1 juta udah dapat puas. Iya. Sesuai yang kalian pengen. Sesuai request. Tinggal nyediain apa, Wing? Harus punya ini sih, tukang yang pengrajinnya yang bisa. Intinya orang yang bisa. Nah, kalau bahan lu belanja sendiri. Ya, kayak Lebih kayu. minimalis ya, lebih minimalis. Terus harga. kan lu tahu misalkan pakai bahan ini juga udah cocok, udah cukup. Jadi sesuaikan sama budget. Itu gerobak. Nih, kalau misalkan bahan buat jualan kayak kopi, makanan, sebenarnya itu 500.000 udah full. Ya. 500.000 itu udah dapat Karena full kopi, minuman segala cuman macam. SS biasa kan. 500.000. Kalau misalkan sama makanan ya paling nambah 200 lah atau 100 juga cukup, karena untuk buka jangan nyetok banyak dulu. Ya. Misalkan cireng, lu nyetok 2 bungkus. Rujak cireng 2 bungkus, Indomie, kalau Indomie kan udah pasti original tuh paling kencang kan. Berapa 55. dus gitu. Jangan dulu dus dusan, dah. jangan dulu dusan. Soalnya kita masih ini dulu. Yang penting banyak ini varian. Rendang, Uji coba dulu. soto. Jadi dalam satu dus itu lu ada misalkan ada 10 rasa. Terus kayak telur segala macam. Itu udah cukup sih. Sebenarnya 1,5 juta tuh udah all in Full, itu. udah full ya. Nah, Untuk tapi modal ini ya, itu modal mah. bukanya ya. Modal makanannya. Yang udah plus gerobak itu. Tapi kan misalkan gini, kalian udah punya aset nih di rumah, udah punya kompor, udah punya katel, piring, itu lebih enak. Kayak dulu gua juga pakai kompor yang ada di rumah dulu. Piring ada yang di rumah, katel segala macem. Nah, kalau misalkan udah agak keganggu nih sama masakan misalkannya yang di rumah, kalian boleh beli kompor. Untuk pertama ya, saran gua untuk minuman es itu jangan dulu beli cup sealer, karena itu lumayan ya harganya, Lumayan. di atas 500.000.
kalian pakai tutup kap manual aja dulu untuk yang buka coba-coba mah ya. Yang ada kan tutup manual kayak yang Ya, buat ya, plastik lah ibaratnya. Kalau udah lumayan banyak pelanggannya Nah, baru. kalau udah misalkan jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oh ini keharti ya, bisnisnya itu keharti. Ya udah, jangan takut sama modal gede. Beli lebih bagus lagi. Upsealer, upgrade. Blender, upgrade. Kompor, upgrade. Hasil dari jualan kalian sebelumnya. Ya, Sisihkan. Untungnya jangan dulu dipakai buat foya-foya. Ini dulu apa? Pisahin Tetegen teh naon? untuk- Tetegen. Bagusin dulu gitu, kuatkan dulu nih si warkop kalian itu. dibagusin dulu lah. Jangan dulu mikirin keuntungan. Keuntungan mah belakangan nanti juga. 2 bulan 3 bulan itu kalian udah dapet enak lah, aset udah punya, modal udah muter tuh di si kopi dan makanan. Udah 3 bulan udah semua teteg dari alatnya dulu, baru kalian nyemplung ke tempatnya. Tempat harus di-upgrade tuh. Kalau udah rame, perbanyak meja, perbanyak kursi. Kalau bisa di konsep. Kalau awal-awal kan mungkin gak akan mikirin konsep ya, masih misalkan di depan, misalkan di teras ya, seadanya teras. Tapi kalau misalkan udah jadi usaha yang prioritas, ya udah kalian konsepin gimana caranya customer nyaman. Ya guys, gandeng. Gimana caranya customer nyaman? Kalian mainin wallpaper, mainin musik box ya, pakai yang kecil-kecil aja. Terus kalau nggak punya wifi, coba pasang lah yang kecil. Yang Yang murah 20 dulu 22 aja. MB. Kan lumayan juga kan buat kalian juga di rumah kan. Wifi itu sebenarnya nggak rugi sih. Emang Dipakai sama diri sendiri juga. Sebulan 200, kalau kalian beli kuota berapa tuh? Itu 200 tuh udah nge-backup satu keluarga ya. Plus customer. itu yang 20 MB. Hmm. Nggak ini sih Lumayan. sebenarnya nggak rugi. Terus kalian nambah ke nyediain colokan per meja. Karena warkop itu kan identiknya nongkrong sambil Apalagi udah ada ngecas. wifi. Tapi kalau lebih bagus si wifi-nya kalian bikin voucher. Ya, Kalian bisnisin lagi yang mau 2000 aja, 2000 misalkan berapa berapa jam. jam? Jadi nggak cuman sia-sia orang cuma nongkrong beli kopi tanpa bayar wifi, tapi dengan kalian menyediakan voucher kan dari 2000 satu HP kan lumayan kan. Ditambah misalkan nambah lagi jamnya kalau main Mobile Legend gitu kan. Kalau pengen ini ya. Ya itu ada paketannya Ji. Dari IndiHome ada. Kayaknya di merek-merek lain juga ada paketnya, paket bisnis. Jadi Bisnis. kalian dikasih voucher kayak WiFi ID ya. Ya kayak kalian ke Sistemnya kayak IndiHome wifi. aja. Nah, jadi misalkan di voucher masuk Ya, kita udah ngerti login. lah. Nah, pasti udah ngerti lah. Tapi kalau yang belum tahu nih gua saranin kayak gitu. Tapi kalau di sini enggak. Nah, untuk sampai saat ini sih masih free. Janganlah. Tapi nggak tahu ya untuk kedepannya karena gua juga butuh ya untuk bayar wifi. Tapi ya gimana nantilah. Itu ini mah hanya saran untuk kalian nih. Biar Tapi nggak kalau terkotak usahakan yang amat. pemula mah jangan dulu lah, Nah, supaya narik pelanggan kasih free dulu aja. Ya. Kayak gua ini setahun kasih free nih. Kasih free wifi, mungkin nanti next kita akan bisnis nih. Di bisnis. Terakhirnya kita akan Ya berakhir gitu, dengan Kak. berbayar. Jadi intinya apa ya? Kalau mau buka usaha apa tuh gampang sebenarnya mah. Yang penting ada kemauan, tekad, Ada dan tempat, ada modal. Konsisten, heeh. Konsisten sih. Intinya konsisten. Kalau misalkan kalian buka males besoknya, buka males besoknya. Udah mending jangan. Itu orang-orang jadi bingung. Mau nongkrong di sini ternyata tutup wae. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi setiap hari harus buka kecuali emang urgent banget nggak ada yang jaga gitu kan. Kalian ya tutup aja. Kalaupun mau libur ya ditentukan harinya hari apa. Kalau misalkan jadi udah ada boleh. penentuan ya. Seminggu Buka sekali. saat Senin sampai Sabtu misalkan dari jam sekian sampai jam sekian. Minggu Minggu tutup misalkan gitu.
jangan nge-PHP-in customer ya. Orang udah jauh-jauh datang, Hmm, ternyata tutup. Sering gua kesini juga. iya. Jadi sudah sering datang ke sini tutup. Cocok sih untuk usaha sampingan juga ya. Iya. Misalkan rumah kalian di perumahan, Nah, apalagi Ada perumahan. garasi. ada lahan nih yang nggak nggak kepake. gede-gede amat sih, tapi cukup lah buat meja Empat meja, dua meja. nggak apa-apa, lumayan. Yang penting ada tempat lah ibaratnya Apalagi buat. perumahan banyak anak kecil kan. Nah, kalau misalkan perumahan, gua saranin juga minuman-minuman yang es cekek juga Nah, adain ya. Iya. 2000 jualan 2000 aja. Anak kecil kan suka rame kalau sore sepedahan, Hmm. main-main. Karena kan dia pasti dikasih budgetnya 2000 Ya. sama orang tuanya. Ya, adain lah kalau di gua kan pinggir jalan, jadi gua Siap. pengennya yang udah gede-gede aja gitu. Jadi minuman yang di atas 3000 kalau gua. Kalau banyak anak kecil ya itu kalian harus berani buka yang kecil-kecil. Tapi itu juga untungnya gede sama aja lumayan. 50%. Lu Ya untung sampingan 500. hitung-hitung daripada ada lahan kosong, Mm-mm. lumayan. Nggak. Oh Tidak iya, menghasilkan. dari display juga Ji ngaruh. Display minumannya. Kalian tuh harus di display sepenuh mungkin. Jadi kalau bisa sih kayak bikin kayak di belakang gua tuh rak ya, rak khusus gantung minuman. Bikin berapa ini apa? 4 rak lah misalkan. Jadi per ini apa? Per jenis. Atas kopi, yang kedua misalkan nutrisari nih. Yang ketiga susu, keempat Pop pop es. es. Nah, itu tuh harus variannya Banyak. varian banyak, jangan cuma Harus coklat doang, pop es, strawberry doang. Harus semua, walaupun kalian nggak tahu ya yang mana, Mana yang yang laku. Yang penting kita adain dulu biar menarik customer. Jadi kelihatan di Banyak sini nih. ada nutrisari Ada rasa semua ini nih. nih. Kalau di warung kan biasanya yang laku-laku doang kan. Cuma kayak- jeruk pera. yang best seller lah kalau di warung. Kalau di warkop itu ya beli serenteng satu rasa satu renteng aja. Nah, kalau 2 bulan 3 bulan baru ketahuan tuh. Oh iya yang laku cepet. Oh ini yang kurang. Oh ini yang laku cepet. Tinggal dikurangi. Yang kurang jangan belanja lagi, ganti pakai menu yang baru. Kayak gitu sistemnya. Dan untuk harga sih kalau menurut gua nih ya, standar sih kalau harga di grosir manapun nggak akan jauh beda lah gitu, Ya. paling beda 100-200 perak. Kayak misalkan pop es modal 10.000, isi Macam-macam. 10. Sistri, teh jus kan kayak gitu itu. Terus kalau dari topping kan terserah kalian ya. Kalau gua pakainya bubble. Banyak sih, ada yang jelly, ada yang Oreo ya. boba, Ada yang lagi rame boba. boba. Kalau sekarang jadi gua kenapa boba karena boba-boba di luar itu kan mahal ya. Kalau buat untuk anak SD lah ibaratnya mah. Minimal 10.000 itu minuman boba yang di Apaan? franchise franchise gitu. franchise. 19.000. Yang gerobakan lah. Ya minimal mulai dari 10.000. 10.000. Nah, gua bikin inovasi, gua kasih boba tapi dengan Pop serbuk es. pop es. Harganya gua jual 5.000. Miring lah. Jadi untuk anak SD mereka nggak kaget gitu minum minuman boba tapi harga 5.000 gitu. Jangkau lah. Nah, kalau ada yang nggak tahu bobanya dapat dari mana, Wing? Kalau boba itu banyak di online ya. Kalau gua pakainya merek Stretch Ball. Cari Berapa aja di tuh? Shopee itu. Satu bungkus itu 1 kilo, harganya 25.000. Nah, 25.000 itu bisa mencakup 40 cup. 40 cup. Jadi kehitungnya 1 cup itu modal si bobanya 600 perak. Oh, lebih Ditambah murah harga lagi. pop es 1.000. Tambah Tambah es. es segala Lengkap. macam 2.500 lah ya. Tuh kalian untung 50%. Pokoknya mah menentukan harga itu kalau untuk makanan dan minuman minimal kalian harus 50%. menargetkan 50% karena Emang 50%. dari kalian bikin, dari kalian ngeracik itu juga kan kalian membutuhkan tenaga. Jangan sampai kurang dari 50%. Kalau dikurang dari 50% menurut gua sih agak tekor ya. Ya. Misalkan modal kalian dari pop es, misalkan nutrisari plus es, plus cup, plus tutup cup, plus plastik, plus sedotan. Itu kalian harus range tuh harganya. Berapa nih modalnya semua? Misalkan 2.000, berarti harga jual 4.000 4.000. sampai 5.000. Di atas 4.000. Pokoknya di atas 50% aja nargetinnya. Sama dengan kayak makanan sih. Ya, sama. Benar. Makanan misalkan cireng modal 10.000. Berarti satu porsi kalian harus jual di atas 20.000. Intinya gitu.
jangan pernah di bawah 50% ya kalau untuk bisnis makanan, kecuali barang. Kalau barang sih 30% juga udah gede. Udah lumayan kalau Karena barang. barang tuh harga mati. Lu modal 30 ya udah 30.000. Barang mati. Jadi 30.000 jual 50 udah ketahuan tuh, untung bersih kalian 20.000 gitu. Kayak gitu guys. Kalau dari segi harga ya Ji ya. Terus banyak yang komen juga dari segi karyawan. Oh. Ada banyak tuh yang ngomen, "Bang, kalau gua mau buka tapi gua kerja gimana karyawan, cara menentukan gaji karyawan?" Menurut gua nih ya, kalau kalian baru buka langsung ngasih karyawan tuh salah. Salah. Kalian nggak tahu budget omset kalian berapa, Ya. Per harinya. per hari keuntungan kalian berapa, terus udah dipegang sama Orang lain. orang lain keuangan full-fullan. Salah. Berarti jangan mulai dulu kalau misalkan kalian belum bisa membuka usaha tersebut Sendiri. dengan Dengan fokus ya, dengan sendiri. Kecuali nitip ke adik, Saudara lah. nitip ke orang tua. Atau yang udah berkeluarga, Ah, istri. Terus kalau misalkan kalian pulang kerja, misalkan baru backup sama kalian Ya. sampai malam, itu nggak apa-apa. Karena kalau uang ke orang lain itu kita nggak akan Tahu close juga, nggak akan tahu gimana sifatnya gitu. Apalagi kita buka usaha baru gitu. pendapat. Jangan sampai kalian berani buka usaha baru langsung ke karyawan, kecuali usahanya yang benar-benar kelihatan ya Ji ya. Ya. Kayak misalkan apa ya, jualan barang itu mah kelihatan banget. Misalkan stok kita ada 10, Kelihatan kan habisnya misalkan berapa. ada 2, berarti sisa 8, berarti harusnya nyetor dari 2 ini berapa, ketahuan. Kalau warkop mah nggak bisa, ribet. Nggak ketahuan sasetnya berapa yang saset hilang. bisa harus setiap hari kita hitungin berapa saset makanan, berapa porsi, susah. Nanti aja kalau kalian udah kelihatan pendapatannya berapa. Tapi tetap sih menurut gua nih ya, keuangan nggak bisa dipegang sama orang lain sih. Harus didampingi. Minimal keuangan tuh harus dipegang sama pihak kita, nggak bisa dibebasin. Karena susah sih ini kepercayaan mah, apalagi masalah uang ya. Sangat sensitif. Ya sangat sensitif guys. Udah sih paling yang banyak komen di situ. Tapi yang ada juga sih yang julid ya. Bang, gimana kalau misalkan beli kopi 4.000 nongkrongnya sampai malam? Ya, Itu enggak gimana ya? rasional lah, enggak. Gak tuh maksudnya dia nggak tahu malu amat gitu orang kayak gitu. Beli kopi dari pagi 4.000 tapi nongkrongnya wifi sampai malam gitu. Nggak mungkin juga sih, nggak bakalan Sampai ada. sekarang nih ya pengalaman gua 1 Enggak tahun. ada yang kayak gitu. Belum pernah ada yang kayak gitu. Ya Rata-rata- walaupun dia misalkan bolak-balik ya pasti ngorder lah. Iya. Dia pulang dulu ya balik lagi ke sini pasti ngorder lagi minuman kayak, walaupun emang minum doang gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ya mungkin dari 1.000 orang nggak ada sih yang kayak gitu. Ada. Pasti orang punya rasa malu. Heeh. Dari pagi sampai malam cuma 4.000 ya nggak masuk akal sih. Dan Dan emang- minimal ya 10.000 ke atas lah. Iya, jajan. minimal dia ngorder 3 minuman lah sampai kalau pagi sampai malam Iya, ya. iyalah. Nggak mungkin kan dia ngopi aja kan. Ngopi ngerokok aja, main HP nggak mungkin. Pasti juga dia juga lapar kan. Iyalah. Lapar, Indomie. haus. Haus. Dia pasti Pokoknya lapar, haus. jauhin lah pikiran-pikiran resiko Yang kayak negatif gitu ya. kayak gitulah. Heeh. Enggak lah. Resiko yang nggak masuk akal gitu Ji. Iya. Nyalang. Ya Itu gue kan- juga kalau nongkrong di sini udah pasti habis ya 20 ke atas udah pasti habis. Jadi itu tuh bukan mental usaha kalau kayak gitu. Lu cuman menghujat tapi nggak mau berani memulai. Intinya kalau Belum misalkan nyoba tapi udah takut duluan. Heeh. Dan resiko yang dipikirkan resiko yang nggak masuk akal. Ya akal. Intinya kalau kalian buka usaha kayak gini, yang pertama kalian nggak akan rugi, walaupun misalkan sepi aja ya, itu bisa kepake sama kita dong. Ya. Di Lagian ini kan
masa basinya kan nggak ada masa, maksudnya bukan nggak ada masa basi. lama. Expirednya pun Expirednya lama. lama. Satu Kecuali tahun. kalau kalian jual roti Nah, 5 2 hari, 3 hari eh, juga udah buluk. Macam ini kan Jamur. cireng kan Freezer, kulkas bisa masuk frozen kulkas. food lah. Frozen food bisa sampai 1 bulan kalau kalian di freezer Ya. terus. Jadi nggak akan rugi-rugi banget. Indomie lama. 1 tahun. Kalau kalian lapar ya masak aja. Kalau emang sepi ya. Berarti kalau misalkan coba nih tester 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, emang bener-bener sepi nih, maksudnya nggak ke hati lah ibarat nama. Nggak balikin modal aja lah. Oh ya udah, kalau misalkan itu terserah sih ya. Tapi kalau menurut gua kalau usaha sih lanjut aja gitu. Berarti Tinggal cari tempat yang strategis. Mungkin dari ada kesalahan dari marketingnya, dari relasinya, dari tempatnya. harus nyari syariat. Oke guys, paling segitu aja ya video kali ini. Ini no cut no edit ya, gua langsung upload aja, paling pakai sound. Semoga jadi terinspirasi dari obrolan kita bertiga. Oke, semangat yang mau buka barcode.